Assalamualaikum sahabat Sleepermatic. Kali ini Mimin mau nge-share ubahan CVT pada PCX lokal atau ADV 150 ya. Nah, kan udah banyak tuh yang nanya di DM, gimana sih ubahannya supaya yang bawahnya lebih gesit, atasnya juga tetap masih jalan. Nah, ini kebetulan Mimin lagi punya barangnya, jadi bisa langsung kasih lihat ya ubahan yang Mimin lakuin. Nah, teman-teman, yang pertama yang Mimin lakukan adalah modifikasi puli pastinya, baik yang di rumah rollernya ataupun yang di kipasnya. Nah, untuk derajat kemiringannya Mimin bikin 13,5 derajat. Kenapa dibikin 13,5 derajat? Karena standarnya Honda itu 15 derajat biasanya, dan ini pastinya mempengaruhi dari akselerasinya mungkin dibikin supaya lebih smooth. Kalau misalnya Yamaha itu rata-rata standarnya adalah 14 derajat kayak Aerox, NMAX dan lain-lain, Mio juga begitu. Nah, dengan ubahan 13,5 derajat yang pasti akselerasinya akan lebih enteng dibandingkan yang 15 derajat. Tapi perlu diingat, belt akan beradaptasi dulu sama si puli, karena kemiringan pada belt itu beda dengan kemiringan puli yang sekarang. Ini contoh kebetulan lagi ada. Nah, ini ya, biasanya kan sini ada kipas-kipasnya dibubut juga supaya lebih enteng. Dengan lebih enteng, putaran mesin juga lebih ringan. Tapi kalau keentengan dibubut-bubut sampai sininya juga Mimin nggak rekomen sih. Biasanya yang dilakuin gini aja. Nah, jalur rollernya juga bisa teman-teman lihat. Ini jalur rollernya juga dikerok, tapi kerokannya dibikin sangat halus. Kenapa Mimin kerok? Karena saat orangnya mau pakai roller bulat nanti, itu roller bisa lebih naik dari posisi yang tidak dikerok jalurnya, jadi bisa lebih naik sedikit. Jadi membantu untuk menaikkan top speed. Nah, untuk kipasnya juga sama. Kipasnya juga dibubut 13,5 derajat. Nah, untuk sirip-siripnya ini nggak dibubut, soalnya supaya pendinginan pada CVT tetap maksimal. Kalau misalkan ini dikurangin setengah, ini masih oke sih gitu, tapi otomatis CVT akan lebih panas. Kalau misalkan dibotakin itu nggak rekomen ya. Jadi tetap harus ada kipasnya. Selain itu, kalau dibotakin nanti buat bongkarnya susah, karena ini sangkutan trackernya jadi hilang. Kalau mau disisain ininya doang juga pasti berpengaruh pada suhu dari CVT, karena tidak ada kipas yang mendinginkan. Untuk rollernya, Mimin menyarankan menggunakan sliding roller Dr. Puli yang 14 gram. Kenapa Mimin sarankan yang 14 gram? Sebenarnya standarnya PCX itu kan 18 gram. Nah, biasanya itu Mimin menyarankan ukuran 14 atau 15 atau 16. Kalau 16 banyak user PCX yang mengeluhkan masih kurang gesit. Oleh karena itu Mimin menyarankan 14. Kalau misalkan dipakein ukuran 12 gram, enak sih, bawahnya gesit gitu, tetap bisa kok nyampe 100 km per jam. Tapi banyak yang mengeluhkan mesinnya meraung-raung. Jadi Mimin sarankan 14 gram supaya mesinnya nggak terlalu meraung-raung dan putaran bawah dan atasnya masih enak. Nah, ini yang disebutkan tadi ya. Nah, roller Dr. Puli yang tipe sliding ini tetap cocok kok dipakein di jalur yang sudah kerokan. Asal kerokannya mulus seperti ini, insya Allah Mimin jamin gak bakal rollernya terbalik. Yang penting jangan lupa tutup rumah rollernya di amplas supaya halus. Selanjutnya adalah persentri. Persentrinya Mimin menyarankan menggunakan Spartan 1000 rpm. Kenapa pakainya yang 1000 rpm? Satu, yang pertama, per ini walaupun 1000 rpm tapi sudah cukup keras, jadi tidak butuh ukuran yang 1200, 1500 ataupun yang lainnya. Kebetulan juga adanya per ini yang 1000 rpm. Kedua, Mimin sudah bandingkan dengan beberapa per
sentri lainnya. Misalnya adalah per sentri bawaan kampas gandanya TDR. Itu per sentrinya bagus, kurang lebih hampir sekeras per Spartan ini. Tapi perbedaannya adalah di durability. Per Spartan ini punya durability yang sangat bagus karena Mimin sudah pakai 1 tahun lebih, performanya masih konsisten. Sedangkan yang TDR Mimin pakai itu baru hitungan belum ada sebulan, pernya sudah lembek. Hal ini terasa banget, sentakannya terasa sangat kurang. Ketika Mimin ganti lagi per sentrinya, langsung seperti biasa lagi performanya. Ini jadi kalau yang TDR yang Mimin rasain cepat lemas, padahal itu hampir sama enaknya dengan per Spartan ini. Selanjutnya adalah kampas kopling ganda. Untuk kampas kopling ganda, Mimin menyarankan menggunakan Daytona. Nah, kampas ganda Daytonanya juga Mimin menyarankan menggunakan punya NMAX. Kenapa? Karena lebih lebar, biar lebih enak napaknya. Nah, selain itu, kenapa sih Mimin menyarankan merek Daytona gitu? Ada dua merek yang Mimin sarankan, yaitu Elix dan Daytona. Kalau Daytona Mimin sarankan karena harganya sangat murah meriah di kelasnya, tapi performanya jos gandos dah dijamin. Nah, ini ya kampas gandanya ya. Materialnya karbon. Nah, ini juga cocok kok dipakai di mangkok standar. Walaupun di beberapa mangkok ada yang kejadian berdecit. Nah, itu biasanya kita akalin dengan mangkoknya dibolong-bolongin aja udah langsung hilang. Itu contohnya di Beat 2020 punya Mimin. Ini adalah mangkok kopling ganda standarnya PCX yang sudah di custom. Nah, customnya nggak terlalu banyak bolong-bolong yang Mimin buat supaya dia tetap kuat. Kalau terlalu banyak bolongnya, memang dia jadi ringan, tapi sekaligus melemahkan dari si mangkok kopling ganda ini. Kalau kita pegang memang keras, tapi kalau misalkan lagi dipakai kan panas. Dan kalau misalkan terlalu banyak bolongnya, akan beresiko mangkoknya cepat peang. Nah, di sini juga Mimin kasih bolongan ya, supaya debu kampas kopling tidak bersarang di mangkok ini dan bisa keluar. Nah, banyak yang request untuk mangkoknya di kartel. Saat ini sih banyak yang pakai mangkok yang sudah di kartel, tapi menurut Mimin belum tentu butuh mangkok yang sudah di kartel. Karena dengan di kartel otomatis kampasnya lebih keparut dan lebih cepat habis. Biasanya seperti itu sih. Nah, ini selera aja, mungkin ada juga yang cocok dengan mangkok yang sudah di kartel, monggo. Kalau Mimin biasanya nggak pernah, cuman dibolong-bolongin doang kayak gini. Bahkan mangkok KTC yang dipakai di Aerox Mimin dan mangkok Aspira yang ada di Mio-nya Mimin itu nggak ada bolongannya kayak gini. Itu aman aja, asalkan rajin bongkar CVT untuk bersih-bersih. Nah, selanjutnya untuk belt, seperti biasa Mimin memakai gauge. Nah, kalau belt Mimin pakai gauge, soalnya belt ini durability-nya lebih bagus daripada originalnya. Walaupun memang beltnya itu kadang-kadang untuk beberapa jenis motor sedikit lebih lebar dibandingkan dengan orinya. Nah, kenapa Mimin tidak pakai belt-belt aftermarket yang bahannya aramid, Kevlar dan sebagainya? Memang belt itu diklaim bisa meningkatkan akselerasi motor, tapi dengan meningkatkan akselerasi motor dari material yang dia pakai, otomatis dia lebih cepat makan si puli. Jadi karena beltnya kasar, dia lebih ngegrip di puli, tapi otomatis lebih cepat ngebabat si puli ini, makanya enak akselnya. Nah, kalau si gauge ini dia nggak terlalu agresif ke puli. Jadi tetap Mimin pakai karena dia lebih awet daripada originalnya. Kebetulan Mimin juga pakai di Mio, pakai di Aerox, dan Mimin juga pakai belt gauge ini di mobil. Nah, untuk per CVT kebetulan kita ada produk baru nih dari MBS. Nah, ini udah lumayan rame juga ya di sosmed.
Ini banyak dipakai sama anak-anak Aerox juga, NMAX ataupun Matic Yamaha kayak Frigo juga. Nah ini Mimin juga udah pernah pasang di Matic Honda kayak Vario ataupun PCX atau ADV. Nah untuk paket pembeliannya teman-teman bisa beli yang seperti ini aja pernya, ataupun bisa juga tambahan topinya, topi slidernya nih. Nah ini taruh di atas gini nanti. Untuk kekerasannya ini nggak ada satuan RPM ya. Biasanya kan kalau kita beli per CVT itu kan ada yang 1000 RPM, 1200 RPM dan sebagainya. Nah sebenarnya satuan RPM itu juga agak-agak rancu menurut Mimin, karena 1000 RPM merek A belum tentu sama dengan 1000 RPM merek B. Bisa jadi malah pernya itu lebih lembek daripada originalnya. Nah, Mimin lebih suka satuan pakai persen kayak per CVT Daytona yang dulu, atau per CVT Tech Pulley. Itu kan dia pakainya satuan persen. Dan pokoknya pakai persen itu menurut Mimin lebih lebih pastilah gitu. Karena memang pernya lebih keras berapa persen dibandingkan dengan originalnya. Kalau RPM sebenarnya agak-agak gimana gitu ya menurut Mimin ya, karena 1000 RPM merek KTC misalnya pasti hasilnya beda dengan 1000 RPM merek CLD, seperti itu. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai per MBS ini, menurut Mimin sih pakai 1000 RPM bebas deh mereknya, mau TDR, mau KTC, mau CLD, terserah. Tapi kalau untuk mesin standar sebaiknya jangan lebih keras daripada 1000 RPM, karena nanti mesinnya ngegerung. Nah otomatis kalau kondisi stop and go gerung-gerung kayak gitu, bensinnya juga lebih boros gitu. Selain itu kalau misalkan terlalu keras juga top speednya pasti berkurang cukup banyak, walaupun sensasi awalnya itu terasa lebih responsif akselerasinya.